Hai semua, kembali lagi di tutorial to-do list dengan adonis.js. Di video kali ini kita mungkin bakalan coba untuk mempercantik halaman website kita dulu ya. Jadi kita belum mulai untuk nampilin data, gunain database dan sebagainya. Namun teman-teman harap bersabar. Teman-teman kalau misalnya teman-teman merasa pengen bikin tampilan sendiri, teman-teman bisa skip video ini. Teman-teman bisa coding tampilan sendiri. Namun di video kali ini kita mungkin akan mempercantik halaman website kita teman-teman. Oke? Jadi, di bagian introduction saya mau website itu ada navbarnya ya. Jadi kita bisa copy navbar. Lalu kita bisa cari navbar mungkin yang ini kali ya. Ya, coba yang ini. Oh ya, di sini saya gunain Bootstrap ya. Teman-teman kalau misalkan mau gunain yang lain juga boleh. Navbarnya boleh kita taruh di main. Jadi di bagian atas ini kita kasih navbar. Save. Kita refresh. Nah, sekarang ada navbarnya ya. Kita ubah kata navbarnya jadi to-do list Adonis. Oke, terus di bagian home-nya, mungkin kita hapus dulu di bagian search-nya. Terus warnanya tuh kayak kita ganti deh jadi secondary, mungkin bagus coba. Mungkin jelek ya. Black, coba black, dark. Terus ininya ini juga dark, coba dark. Nah, ini oke. Jadi saya pengen warna hitam gitu. Terus kita hapus bagian search-nya. Mungkin di bagian sini nih kita nggak perlu ya ada search seperti itu. Mungkin sini ya. Ya betul sini nih. Ini formnya kita hapus, search-nya hapus, save, refresh. Dia nggak ada. Lalu di bagian link ini, link ke bawah sampai disable, ini kita hapus ya. Lalu di sini kita ada home, dimana home ini bakal ke ini ya, ke route kita. Jadi buat teman-teman yang gimana sih caranya kita gunain yang tadi yang biar kita tuh balik lagi ke indeksnya. Nah, tadi kan kita kan di bagian controller kita kan gunain sini seperti ini ya. Nggak ada di sini, sorry. Nah, seperti ini ya, todo.index. Nah, kita juga bisa tuh gunain di bagian route-nya. Jadi kita bisa gunain perintah yang ada di to-do list, yaitu adalah route. Jadi route seperti ini. Nah, jadi seperti ini versi ininya. Cuman tadi saya gunain fitur yang add support itu, jadi biar langsung panjang seperti ini. Nah, jadi route ini dia menerima dua buah parameter ya. Yang pertama itu adalah route-nya kemana, ya kan? Kita bisa tulisnya dia /todo, ya kan? Namun karena kita udah nge-register to-do list kita bisa coba cek node as route list list routes apa tuh, list routes. Nah, jadi kan kita kan udah punya ini nih yang to-do.create, to-do.store, to-do.show. Ya, jadi kita bakal gunain itu teman-teman. Nah, karena kita mau, karena ini dia home ya, jadi kita mau ke to-do.index. Jadi kita bisa tulis to-do.index. Nah, untuk parameter kedua, dia ini untuk apa ya? Untuk parameter teman-teman. Jadi misalnya kita punya route nih, misalkan /todo /1, nah, atau /2, atau /1, /3. Nah, jadi untuk itu teman-teman. Namun karena kita nggak punya, jadi kita hapus saja. Sip. Kita coba refresh. Ya nggak terjadi apa-apa ya pas kita klik. Ya kita ke home juga gitu kan. Nah sekarang kita bisa nambahin beberapa ininya. Tombol navbarnya. Berarti kita mau create ya. Ini kita bisa ke create to do. Dan update nggak usah deh, mungkin kita hapus bagian sini aja. Jadi untuk create aja, karena update itu nantinya kita mau di to-do listnya. Kita refresh. Nah, dari sekarang kita ada tombol create to do. Namun pas kita klik, ya dia belum ada ya, karena kita belum ada tampilannya. Yuk kita bisa tambahin. Jadi kita bagian create, mungkin kita kasih H1 tuh ini tampilan create. Lalu bagian to do controller. Nah, ini kan kita bagian create nih. Jadi kita bisa kasih view di bagian konteksnya, lalu kita return view.render todo /create.edge, teman-teman. Kita save. Dia bakal nge-restart servernya. Tunggu dulu. Kita refresh. Nah, sekarang pas kita klik create to do, nah ini tampilan create. Kita ke home.
Nah, ini file index. Oke, gitu. Jadi kita sudah berhasil ngebikin ini ya teman-teman. Oke, dan juga saya mau di bagian indeksnya, mungkin ini sebagai coba buat ini juga buat apa namanya, simulasi ya. Jadi mungkin saya bakal bikin semacam apa ya, kayak kolom gitu ya. Coba ada kolom nggak di sini? Kita kasih card juga sih, pengen kasih card gitu sih. Mungkin kasih ini, kasih semacam div gitu, div terus kasih h1 kayak to do list. Nggak usah kali ya, mungkin kita gunain apa namanya, raw ya, raw. Habis itu call, habis itu kita kasih card dalam sininya. Mana cardnya? Ini dia, kita bisa copy cardnya. Card ini dia, kita refresh, dia mungkin nggak ada di sini. Nah ini dia, mungkin kasih sedikit atasnya dikasih ini mt5. By the way, ini tuh ini ya, apa namanya, kelas-kelas yang ada di Bootstrap. Jadi mt5 ini arti itu margin top 5 gitu kan. Jadi kayak card call ini tuh ada di Bootstrap semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman terbiasa menggunakan Bootstrap, teman-teman bisa tahu ini, teman-teman bisa tahu ya kelas-kelas ini ya. Namun kalau teman-teman apa ibaratnya masih baru ya, teman-teman bisa ikutin aja kok yang saya tulis di sini. Oke, saya refresh. Sekarang dia ada sedikit margin. Terus kita kasih ini nggak ya, kasih ini nggak apa namanya, title nggak ya, title nggak usah kali ya, nggak usah lah ya. Oke, untuk gambar kita nggak perlu gambar. Dan untuk ini style ini nggak perlu, ini karena ada hubungannya sama gambar. Ya begini. Oke, begini keren kok. Oke, jadi karena kita kan pasti cuma butuh satu teks doang, jadi ini bakal kita hapus. Terus di bagian sini kita bakal bikin 2 buah tombol, mungkin kayak untuk edit ya, edit, dan untuk delete. Kita refresh. Nah, edit, delete dulu. Untuk bagian editnya mungkin warna hijau, jadi sukses. Dan untuk bagian delete nya kita kasih warna merah, warning. Apa danger ya? Oke, salah. Danger berarti ya. Nah, jadi ada edit dan delete. Oke. Nah, mungkin untuk sebagai apa ya, simulasi ya. Jadi untuk menampilkan data di Adonis, kita bisa di bagian loops, teman-teman ke dokumentasi Adonis. Lalu teman-teman perhatiin di sini. Nah, jadi misalkan nih kita punya sebuah objek nih, ya kan? Dalam objeknya itu ada user nih. Lalu kita nampilin setiap username-nya. Lalu kita bisa gunain ini dia adalah apa, sintaks each. Oke, each user in users. Jadi users ini itu dia tuh merepresentasikan yang ada di dalam yang kita kasih di ini kita apa namanya, variable yang mau kita render gitu. Sedangkan user ini adalah setiap iterasi si users gitu. Jadi misalkan coba ya, bagian to do controller di bagian index, misalkan saya punya data ini saya pisah aja ya. Teman-teman bisa nulis langsung di sini kok. Misalnya ngikutin yang seperti ini bisa. Kemudian ini sebagai contoh saya pisah const data. Saya punya objek, ya kan? Atau mungkin saya punya array. Di sini apa tulisannya? Oke, jadi punya array. Jadi array-nya itu ada objek. Sekarang saya kasih namanya to do, ya kan? Saya kasih misalkan to do pertama atau to do 1 gitu ya. To do 1. Kita kasih beberapa misalkan. 2, 3. Ya 3 aja deh. Ini 2 dan ini 3. Lalu itu kita kasih dia ke sini data seperti ini. Oke. Setelah itu kita ke bagian index. Nah, kita bisa nih ngeloop bagian kolomnya. Nah, kita kan mau ngeloop bagian cardnya, jadi kita bagian kolom ya. Bagian sini kita loop ya kan? Bagian kolom. Jadi nanti dia bakal ke bawah gitu. Oke, jadi kita bisa gunain yang perintah each tadi, mana dia? Each. Kita tulis each object. Nah, jadi jangan pilih yang array teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman yang gunain yang add support, pilihnya yang object gitu. Oke, jangan pilih yang array. Ini yang object nih. Jadi dia each value. Kalau untuk key itu nanti dia untuk index, namun kita hilangin dulu aja. Value-nya mungkin namanya t aja. Lalu objeknya apa? Objeknya adalah data. Di sini to do ya. To do. Karena kan nama di sini dia kan data gitu. Oke. Setelah itu kita bisa taruh ini di sini, ya kan? Lalu kita mau nih nampilin datanya yang ada di sini.
Nah, teman-teman udah tahu kan gimana cara nampilinnya? Tanda kurung crawl 2, habis itu adalah to do seperti ini. Kenapa to do? Ya karena kan memang kita ngasih ininya, properti di ininya adalah to do gitu. Oke. Setelah itu kita coba refresh. Dia sudah ini belum? Reset. Oke. Belum ya? Sudah ya. Kita refresh. Nah, sekarang kita punya oke, salah. Mungkin kita coba kasih to do lagi. Cuman ini udah benar ya. Jadi kita punya 3 buah objek, cuman ini dia masih salah. Dia bikin to do ya. Sorry, maksudnya salah ya. Itu udah to do. Karena yang ininya mungkin ini kita jalan to do deh. T aja deh, T. Jadi to do. Kita refresh. Nah, dia sekarang muncul datanya to do 1, to do 2 dan juga to do 3. Nantinya kita bakal ganti ini dengan gunain database, teman-teman. Gitu. Oke, mungkin sekalian ya di bagian create kita mau bikin form. Jadi kita bisa cari form di bootstrapnya. Dan di form ini dia juga oke, kelihatannya kita copy. Lalu bagian create kita bisa taruh di sini. Kita coba refresh. Kita create. Nah, ini ada ininya. Namun kita bisa hilangin bagian email, passwordnya segala macam. Karena kita cuma butuh satu ini doang, satu satu form doang. Jadi kita bisa hilangin salah satu, mungkin bagian email karena ini lumayan panjang. Lalu bagian passwordnya kita bakal ganti ininya jadi apa ya, to do. Ininya dia text dan juga name-nya dia to do. Oke. Ini kita nggak usah perlu checkbox, nggak usah. Dan ininya jadi to do. Mungkin kita kasih placeholder ya. Kasih placeholder masukkan to do, tung. Oke, titik. Oke. Refresh. Nah, sekarang kita punya ini, kita tombol to do list kita. Sebenarnya pas kita submit ya dia belum ada gitu ya. Karena kita udah ngebikin ini. Nantinya kita bakal ini tuh nanti buat kita input, habis nantinya kita bakal masukin dia ke database, teman-teman. Oke, jadi itu dia. Kita udah coba buat nampilin beberapa data di sini ya kan. Oh ya, jadi kita tuh ini tuh kita, jadi nama data ini mungkin teman-teman masih agak bingung. Nama data ini itu diambil dari ininya ya, dari nama variabelnya ya. Nama data ini ya diambil dari nama variabelnya. Ini karena kan dia kan dari objek nih di sini nih, misalkan nih contoh nih. Ini dari objek, misalnya saya ganti jadi nama saya Aji. Itu data. Nantinya di bagian sini kita ganti juga jadi Aji. Save. Kita coba dari restart. Kita refresh. Nah, ya kan? Nggak ada perubahan kan? Nah, gitu. Jadi itu merepresentasikan variabel yang kita kasih di controllernya, teman-teman. Gitu, teman-teman. Oke? Mungkin ini saya balik lagi ke data. Oke, ini saya balikin juga ke data. Oke? Jadi itu dia. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Jadi mungkin di video selanjutnya kita bakalan coba mulai untuk menggunakan database, teman-teman ya kan, karena kita udah mulai nampilin data, kita udah bikin create to do-nya, nanti kita bakal mulai ngekoneksiin ke database, teman-teman. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.